Hi friends, how are you today? This is Bahasa Indonesia class. Today we are going to study about menemukan informasi berdasarkan cerpen. Apa itu cerpen? Kalian masih ingat apa itu cerpen? Kita sudah pernah membahasnya di topik sebelumnya. Cerpen merupakan teks fiksi. Jadi cerpen adalah teks fiksi. Fiksi artinya seperti hayalan. Biasanya memiliki satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita. Kemudian cerpen biasanya memiliki panjang cerita kurang dari 10.000 kata. Tidak terlalu panjang ya, friends. Sekarang sudah tahu ya apa itu cerpen dan karakteristiknya. Kemudian yang akan kita cari tahu adalah cara menggali atau mencari informasi pada cerpen. Bagaimana cara kita menggali atau mencari informasi pada cerpen? Yang pertama tentunya adalah baca cerpen dengan seksama. Baca dengan teliti, jangan hanya dibaca judulnya saja. Yang kedua, buat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Lalu kalian membuat pertanyaan menggunakan kalimat tanya yang pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian cari jawaban dari pertanyaan. Kalau kalian sudah membuat pertanyaan, otomatis kalian juga harus mencari jawaban dari pertanyaan yang kalian buat. Kemudian terakhir, rangkai kembali jawaban-jawaban menjadi satu paragraf singkat. Rangkai kembali jawaban-jawaban kamu menjadi satu paragraf singkat yang mudah dan bisa dipahami dengan gampang. Nanti misalnya akan berikan contoh. Di sini ada sebuah cerpen balas budi seekor semut. Suatu hari ada seekor semut merah sedang berjalan menyusuri sungai. Karena si semut kurang berhati-hati, ia pun tergelincir masuk ke dalam sungai yang arusnya sedang deras. Ia berteriak minta tolong dan berharap ada hewan lain yang mau menolongnya. Tidak disangka, teriakan semut didengar oleh seekor burung merpati. Merpati itu datang menolongnya dengan membawa sehelai daun. Lalu merpati menghampiri si semut yang hampir mati tenggelam itu. Semut merah itu pun kemudian berpegangan pada daun dan ia selamat. Paragraf selanjutnya. Hingga suatu ketika ada seorang pemburu yang sedang mengincar merpati. Semut merah kebetulan ada di sekitar tempat itu dan menyadari bahwa yang sedang diincar si pemburu adalah merpati yang pernah menolongnya. Tepat saat si pemburu ingin menarik pelatuk senjatanya, dengan sekuat tenaga semut menggigit kaki pemburu itu. Pemburu kaget dan tembakannya pun meleset. Merpati yang mendengar suara tembakan pun kemudian terbang jauh. Paragraf selanjutnya. Dari atas sana, merpati bisa melihat semut yang dulu pernah ditolongnya, berada di kaki pemburu. Setelah memastikan bahwa si pemburu pergi dan situasi sudah aman, merpati lalu menghampiri semut dan mengucapkan terima kasih. Si semut menanggapinya dengan mengatakan bahwa hal itu sudah sepatutnya ia lakukan karena merpati juga pernah menolongnya dulu saat ia jatuh ke sungai. Itu adalah cerpen kita. Kemudian kita akan mencari informasi-informasi apa saja yang ada pada cerpen tersebut. Yang pertama kita lakukan adalah membuat pertanyaan. Karena kita sudah membaca dengan seksama, sekarang kita membuat pertanyaan. Bikin kolom seperti ini kolom nomor, kemudian ini kolom pertanyaan atau informasi, ini adalah kolom jawaban. Yang pertama, siapakah yang berjalan menyusuri sungai? Jawabannya, yang berjalan menyusuri sungai adalah semut. Mengapa semut tergelincir ke dalam sungai? Jawabannya, semut tergelincir karena kurang berhati-hati. Yang ketiga, bagaimana cara merpati tahu bahwa semut membutuhkan pertolongan? Burung merpati tahu semut membutuhkan pertolongan karena mendengar teriakannya. Kemudian yang keempat, bagaimana cara burung merpati menolong semut? Burung merpati menolong semut dengan cara membawakannya sehelai daun. Yang kelima, bagaimana cara semut membalas kebaikan merpati? Semut membalas kebaikan merpati dengan cara menggigit kaki sang pemburu yang ingin menembak merpati sehingga tembakannya meleset. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Kalian bisa menambahkan tidak hanya 5, bisa lebih banyak dari ini. Di sini misalnya dikasih contoh 5. Kemudian apa yang harus kalian lakukan setelah kalian mendapatkan pertanyaan dan jawabannya, yaitu merangkai menjadi sebuah paragraf. Ini adalah paragraf yang sudah kita rangkai. Bunyinya, pada suatu hari ada seekor semut yang tergelincir ke sungai karena kurang berhati-hati.
Saat itu terbang seekor merpati yang mendengar teriakan sang semut. Merpati itu terbang menghampiri semut dengan membawa sehelai daun untuk menyelamatkannya. Beberapa hari kemudian, semut melihat pemburu yang sedang berusaha menembak merpati. Sang semut pun menggagalkan hal tersebut dengan menggigit kaki sang pemburu. Sang merpati pun selamat. Ini adalah paragraf singkat hasil dari pencarian informasi yang telah kita lakukan tadi. Paragrafnya singkat aja, tidak perlu panjang-panjang. Next. Kira-kira kesimpulan atau pesan moral dari cerita tersebut yaitu jangan ragu untuk berbuat baik dan menolong sesama karena perbuatan baik yang kita lakukan hari ini bisa jadi menjadi penolong kita di kemudian hari. Nah, jangan lupa juga menuliskan pesan moral dari cerita pendek atau cerpen yang kalian baca. Kemudian yang terakhir, tugas kalian. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan buku Bupena kalian halaman 112-113. Kerjakan pada notebook kalian seperti biasa, kemudian kirimkan ke nomor WhatsApp Miss Nani. Kerjakan seperti contoh yang sudah Miss Nani berikan. Thank you, friends.